Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 29 Agustus 2025. Kita persiapkan firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Mengawali aktivitas saat ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti maksud dari firman-Mu ini, dan kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam menjalani aktivitas keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Firman Tuhan, kasih dan damai. Akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat, dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencintai perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Kekuatan kasih. Matoto Belanna Pak Kaboro. Setelah memberikan nasihat terkait hubungan suami dan istri, Rasul Petrus kemudian beralih kepada nasihat yang lebih bersifat umum. Nampaknya, orang-orang percaya yang menjadi tujuan surat ini berada dalam situasi yang kurang baik akibat tekanan-tekanan di sekitar mereka. Jika melihat pada pasal sebelumnya, nampak bahwa orang-orang percaya bahkan menggali fitnah dari orang-orang di sekitar mereka. Karena itu, Rasul Petrus mengingatkan mereka untuk terus bertahan dalam menghadapi semua fitnah dan berbagai tantangan lainnya. Rasul Petrus mengemukakan tentang kewajiban orang percaya dalam menghadapi para kawan maupun lawan. Menariknya, kewajiban terhadap kawan maupun lawan itu hanya satu, yakni rendah hati. Dalam bahasa Yunani, kata rendah hati tapeinos, di mana kata tapeinos menunjuk pada sikap menganggap orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Sikap seperti inilah yang memungkinkan seseorang untuk mengasihi semua orang. Adapun dasar dari sikap ini merujuk kepada Yesus Kristus yang rela berkorban untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, orang-orang percaya diminta untuk senantiasa seia sekata dan seperasaan dalam Yesus Kristus untuk mengasihi semua orang. Senjata terbaik untuk menghadapi fitnah dan berbagai tekanan adalah kehidupan yang mengasihi tanpa memandang muka. Tindakan kasih menjadi tanda bahwa seseorang tersebut mencintai hidup. Kehidupan gereja dimulai dengan tindakan kasih yang nyata. Karena kasihlah, maka kehidupan baru dimungkinkan. Sebab oleh kasih jugalah manusia yang telah mati karena dosa mengalami kebangkitan. Barang siapa mencintai kasih, berarti mencintai hidup. Seseorang tidak bisa mengalami hidup yang sesungguhnya tanpa kasih. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk mengasihi tanpa memandang muka. Ya Allah Sang Pemilik kehidupan kami, menjalani aktivitas sepanjang hari ini, kami percaya kasih dan pemeliharaan Tuhan akan senantiasa melingkupi kami. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Salama. Buang tontong umpas sakeki.